Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah menyaksikan video presentasi seminar proposal saya kali ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Roni Eka Putra, MPA, dan juga Bapak Dr. Andas Yose Rizal, MSI, yang telah membimbing saya dalam pembuatan proposal dari awal hingga saat sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Penertiban Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Namun, sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Madeline Chania dengan nomor BP 181084-2022. Saat ini saya sedang berkuliah S1 di jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Pada presentasi kali ini, adapun pokok bahasan yang akan dibahas adalah yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka, dan yang ketiga, metode penelitian. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Penelitian ini berangkat dari beberapa permasalahan yang tentunya menarik untuk diteliti. Penelitian ini dilatar belakangi karena bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas, sehingga diperlukan adanya penataan parkir dan pengelolaan jalan yang baik demi kelancaran sistem lalu lintas. Masalah perparkiran ini juga memengaruhi pergerakan kendaraan. Hal tersebut dapat dilihat dari kendaraan yang melewati tempat-tempat dengan aktivitas kendaraan yang ramai akan terhambat oleh kendaraan yang parkir liar di badan jalan. Parkir liar di badan jalan dapat mengurangi kapasitas jalan karena adanya pengurangan lebar jalur lalu lintas, sehingga parkir liar di badan jalan ini dapat menyebabkan atau memicu terjadinya kemacetan. Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat mengeluh karena kerap terjadinya kemacetan yang disebabkan adanya penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir. Selain itu, parkir liar juga dapat membuat estetika kota menjadi kurang baik atau terganggu. Parkir liar sendiri merupakan kendaraan yang dihentikan atau ditinggalkan oleh pemiliknya secara sembarangan atau di lokasi yang tidak diizinkan. Parkir liar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendaraan yang parkir di badan jalan yang tidak diizinkan atau di kawasan dilarang parkir. Fenomena parkir liar ini merupakan aktivitas yang dapat dijumpai sehari-hari dan memang sangat mengganggu aktivitas dari pengendara lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penindakan seperti adanya pengawasan, pengendalian, serta penertiban terhadap fenomena parkir liar tersebut. Alasan peneliti memilih Kota Padang adalah menurut survei Inrix, yaitu sebuah perusahaan transportasi dan lembaga riset yang berbasis di Inggris, menyebutkan bahwa Kota Padang termasuk ke dalam salah satu kota termacet di Indonesia. Kota Padang menempati posisi kelima secara keseluruhan dan posisi pertama sebagai kota di luar Pulau Jawa yang termasuk ke dalam kota termacet di Indonesia. Selain itu, Kota Padang juga merupakan kota yang memiliki jumlah kendaraan yang paling banyak dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, yang mana Kota Padang mencapai jumlah kendaraan sebesar 350.475 unit kendaraan. Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran, dikatakan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan perparkiran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka tertib parkir dan kelancaran lalu lintas. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah dilakukan oleh dinas. Di Kota Padang sendiri, dinas yang berwenang dalam menertibkan parkir liar adalah Dinas Perhubungan Kota Padang. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Padang menuangkannya ke dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Padang tahun 2019 sampai 2024, yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa salah satu tujuan atau sasaran strategis dari Dinas Perhubungan Kota Padang adalah meningkatkan kinerja lalu lintas dengan cara mengurangi penggunaan jalan utama sebagai parkir dan meningkatkan disiplin dalam berlalu lintas. Sedangkan
arah kebijakan dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang, yaitu dengan melakukan pengawasan dan pengendalian parkir serta melakukan operasional penertiban parkir dengan tim terpadu. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah pemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran juga dikatakan bahwa seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan kebutuhan parkir di daerah, maka pelayanan terhadap perparkiran perlu ditingkatkan. Berdasarkan tabel 12, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kota Padang tahun 2017 sampai 2020 mengalami peningkatan. Selanjutnya, pada tabel 13 juga dapat dilihat bahwa jumlah kepemilikan kendaraan baru di Kota Padang tahun 2020 sampai tahun 2021 juga mengalami peningkatan. Sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Kota Padang agar tetap dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, peneliti memilih wilayah di Kota Padang yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan melihat kasus parkir liar dan pelaksanaan strategi penertiban parkir liar pada Jalan Khatib Sulaiman. Alasan peneliti memilih Jalan Khatib Sulaiman adalah karena Jalan Khatib Sulaiman termasuk ke dalam wilayah KTL atau wilayah tertib lalu lintas, yang mana lebih diprioritaskan kelancaran lalu lintas di sana. Intensitas pada Jalan Khatib Sulaiman cukup tinggi karena jalan tersebut merupakan kawasan komersial dan pusat bisnis di Kota Padang. Selain itu, berdasarkan tabel jumlah kendaraan yang melanggar terkait kasus parkir liar di atas, juga dapat diketahui bahwa fenomena parkir liar yang paling banyak terjadi adalah pada Jalan Khatib Sulaiman. Dengan banyaknya jumlah kendaraan yang melanggar parkir liar pada Jalan Khatib Sulaiman tersebut, membuat para pengguna jalan lainnya merasa terganggu. Karena hal itu, banyak pengguna jalan lainnya memberikan keluhan dan aduan kepada Dinas Perhubungan Kota Padang terkait adanya parkir liar di Khatib Sulaiman. Hal tersebut disebabkan karena pengguna jalan merasa tidak nyaman melintas di kawasan tersebut dikarenakan kerap terjadinya kemacetan. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana kasus parkir liar dan pelaksanaan strategi penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang pada Jalan Khatib Sulaiman tersebut. Beberapa fenomena yang peneliti lihat dalam penelitian ini adalah: yang pertama, masih ditemukannya penggunaan jalan di luar fungsinya seperti kendaraan yang parkir liar di badan jalan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kota Padang terkait kebijaksanaan parkir, khususnya terkait kebijaksanaan penertiban parkir liar ini. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Padang telah melakukan upaya untuk menjaga ketertiban lalu lintas dengan memasang rambu-rambu lalu lintas. Namun, Dinas Perhubungan Kota Padang masih kekurangan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan penertiban parkir liar, sehingga beberapa kali kegiatan penertiban mengalami kendala karena kurangnya sarana dan prasarana tersebut. Berdasarkan permasalahan, fenomena, dan uraian penelitian yang telah dijelaskan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan strategi penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan strategi penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritisnya, yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan berkontribusi terhadap keilmuan administrasi publik. Selain itu juga dapat menjadi studi rujukan untuk penelitian selanjutnya. Dan juga penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti terkait keilmuan administrasi publik. Untuk manfaat teori praktisnya sendiri adalah penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi, bahan masukan maupun sumbangan pikiran yang mampu membantu Dinas Perhubungan Kota Padang maupun Dinas Perhubungan daerah lainnya dalam menertibkan parkir liar di daerah masing-masing. Selanjutnya, pada bab 2 tinjauan pustaka terdapat studi penelitian yang relevan, teori, skema pemikiran, definisi konsep, dan definisi operasional. Studi penelitian yang relevan yang peneliti gunakan dalam penelitian
penelitian ini adalah yang pertama penelitian dari Jessica Sitorus yang berjudul Strategi Dinas Perhubungan dalam Upaya Penertiban Parkir Tepi Jalan Umum Kota Medan. Yang kedua, penelitian dari Zarisva Saputriyanti yang berjudul Strategi Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Kota Binjai. Dan yang ketiga, penelitian dari Syanzah Isminingtyas yang berjudul Dampak Penataan Parkir di Badan Jalan terhadap Estetika Kota di Kawasan Niaga, Kota Surabaya. Untuk teori yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah teori inti strategi yang dikemukakan oleh Richard Perumort, yang mana teori inti strategi ini memiliki beberapa variabel, yaitu yang pertama diagnosis, yang kedua kebijakan penuntun, dan yang ketiga tindakan koheren. Skema pemikiran dalam penelitian ini adalah diawali dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yang mana terdapat juga Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang tahun 2019 sampai 2024 yang dituangkan dalam Strategi Penertiban Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Di sini peneliti akan melihatnya dari teori inti strategi menurut Richard Perumort yang memiliki beberapa variabel, yaitu diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren. Isi konsep dalam penelitian ini adalah yang pertama strategi. Strategi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan, hambatan, serta respon terhadap tantangan yang dihadapi dengan menggunakan cara-cara yang sebaik mungkin untuk mencapai tujuan. Yang kedua, parkir adalah keadaan di mana suatu kendaraan berhenti atau ditinggalkan oleh pemiliknya. Yang ketiga, parkir liar adalah kendaraan yang dihentikan atau ditinggalkan oleh pemiliknya secara sembarangan atau di lokasi yang tidak diizinkan. Yang keempat, penertiban parkir liar adalah rangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan atau di lokasi yang tidak diizinkan. Definisi operasional dalam penelitian ini memiliki beberapa variabel. Variabel yang pertama yaitu diagnosis dengan indikator situasi dan tantangan. Variabel kedua yaitu kebijakan penuntun dengan indikator metode dan keuntungan. Dan variabel ketiga yaitu tindakan koheren dengan indikator mekanisme dan koordinasi. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Untuk pendekatan dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, dan peranan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai instrumen utama. Proses penelitian yang peneliti lakukan dalam hal ini adalah yang pertama melakukan perumusan masalah, yang kedua mengurus surat izin penelitian, yang ketiga mengumpulkan dokumen terkait, dan yang keempat wawancara awal. Untuk unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga, yaitu Dinas Perhubungan Kota Padang. Untuk teknik analisis data yang digunakan adalah yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Untuk teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber data. Baiklah, sekian presentasi seminar proposal saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.